Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, keluarga besar ASN Kemenag Kabupaten Banyumas, sebagaimana yang sudah kita informasikan jauh-jauh hari, bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, tentunya kita siapkan semua SDM yang ada di Kemenag Kabupaten Banyumas. Untuk kali ini guys, kita keluarkan aplikasi baru namanya Si Unjal, yaitu sebuah aplikasi yang berisi tentang bagaimana agar ASN setiap hari bisa melaporkan laporan capaian kinerja harian. Si Unjal ini adalah sistem informasi unjuk kinerja langsung, sehingga setiap hari ASN bisa melaporkan kegiatan dan pasti setiap pimpinan akan ngecek setiap sore termasuk malam hari ini. Untuk lebih memudahkan Bapak Ibu sekalian, akan kita coba kita pandu bagaimana cara mengisi. Pastikan laptop dan handphone Bapak Ibu sekalian memiliki kuota. Kita buka Google Chrome yang ada di laptop atau di handphone Bapak Ibu sekalian. Kemudian ketik di Google Chrome itu kinerja. Bapak Ibu sekalian bisa melihat di situ terpampang kalimat Si Unjal kinerja si bawah. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa ini semuanya online ya. Ini memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk mewujudkan kompetensi. Kemudian klik oke, maka akan muncul Si Unjal, sistem informasi unjuk kinerja langsung kantor Kementerian Kabupaten Banyumas. Langkah yang pertama, pastikan NIP saudara diinput di sekitar ini. Kemudian password sementara yang kita bagikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah 2021. Kemudian setelah itu maka Bapak Ibu sekalian bisa mengganti. Oke, kita lanjutkan, klik sign in. Maka akan muncul selamat login berhasil, silakan melanjutkan pekerjaan. Kita klik OK. Maka akan muncul tampilan-tampilan yang ada di dalamnya. Langkah yang pertama yang harus Bapak Ibu sekalian susun adalah input SKP Bapak Ibu sekalian. Ini salah satu contoh yang sudah saya input. Maka akan muncul tampilan ini ketika Bapak Ibu sekalian sudah passwordnya diisi. Kita klik tampilan. Maka ketika Bapak Ibu sekalian belum mengisi, di sini akan kosong dan tidak akan mungkin mampu mengisi LCKH harian. Ini yang sudah diisi oleh saya, ada 10 tusi saya. Di antaranya adalah menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan data informasi keuangan BUMN, kepegawaian, hukum, Orkala KUB, dan umum humas. Itu tugas yang pertama saya. Setelah diinput maka akan muncul di sana berapa target dan lain sebagainya. Oke, ini salah satu contoh yang sudah diinput. Kita coba bagaimana cara inputnya. Oke, nah di sini ada input SKP, ada kegiatan. Maka kegiatan Bapak Ibu sekalian yang ada di tusi masing-masing diinput di situ sesuai dengan tusi masing-masing. Kemudian targetnya ada beberapa kegiatan dalam 1 tahun itu. Kemudian di sini ada tulisan dokumen ya. Ada dokumen, ada kali, ada kegiatan, ada program, ada rancangan, ada sampul. Maka ketika kita memilih dokumen ya dokumen. Kemudian di sini di tugas ada tugas jabatan, artinya tugas fungsi utama yang ada di Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua ada tugas tambahan. Kalau tugas utama ya ditulis tugas jabatan, kalau tugas tambahan ditulis tugas tambahan. Kemudian di sini ada waktu Bapak Ibu sekalian, bulan, apakah pekerjaan Bapak Ibu sekalian akan dikerjakan selama 12 bulan atau setahun, nanti bisa di input di Bapak Ibu sekalian. Kemudian target tentu ada 100 ya, target itu pasti harus maksimal. Kemudian angka kredit ini bagi pejabat fungsional, diantaranya kayak guru, pengawas, perencana dan lain sebagainya. Ini sudah otomatis 2021
Ini cetak, kemudian diklik simpan, maka akan muncul Bapak Ibu sekalian lahir seperti ini. Ini langkah yang pertama Bapak Ibu sekalian. Ketika halaman ini tidak muat, ketika Bapak Ibu sekalian lebih dari 10, maka Bapak Ibu sekalian tinggal klik tambah saja. Oke, untuk kembali ngecek untuk ngisi LCKH semua akan kembali ke home. Nah, di sini ada input LCKH, ada nilai perilaku, ada cetak print, ada profil, dan lain sebagainya. Kemudian kalau sekalian akan ganti password, tinggal diganti password ini. Kita coba bagaimana cara input LCKH harian. Akan muncul seperti ini, ada pilihan 2020, 2021 ya. Kita coba yang 2021 kita tampilkan di sini. Nah, maka akan muncul kegiatan-kegiatan kita selama hari ini. Kita akan coba latih di bulan Maret ya, maka kita klik input. Ini ur-ur ini tandanya kita sedang mencari sinyal ya. Kalau Bapak Ibu sekalian sinyal bagus, kemudian kuota bagus juga akan muncul segera. Di sini ada 3 pilihan, ada kembali, ada home, ada tambah. Kita tambah ya. Oke, yang pertama Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah muncul tambah, maka akan muncul tentukan tanggal dulu. Oke, kita klik tanggal 26. Kegiatan apa kita pada hari ini? Kita coba tulis Bapak Ibu sekalian adalah tutorial ya, pengisian si Unjal. Oke, ini judulnya tutorial pengisian si Unjal. Masih kurang kalimatnya, kurang tutorial. Tutorial pengisian si Unjal melalui YouTube kepada seluruh ASN kan Kemenak Kabupaten Banyumas. Oke, sudah kita cek tentang kalimatnya. Oh, ternyata ini ada huruf ASN yang karena ini singkatan tidak boleh kecil, maka harus kapital ya. ASN kan Kemenak Kabupaten Banyumas. Ini kurang huruf A, dicek kembali, harus kecil. Oke Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu sekalian sudah mengisi kegiatan atau uraian kegiatan, maka kita cek apakah tutorial pengisian si Unjal ini hanya untuk staf kita, staf Setjen, atau untuk semua. Kalau untuk semua Bapak Ibu sekalian, yang kegiatan ini sudah Bapak Ibu sekalian tulis di SKP, maka kita tinggal pilih, pasti akan muncul di sini. Bapak Ibu sekalian, karena tutorial ini untuk semua, berarti bukan hanya untuk staf Setjen saja, maka kalau untuk staf Setjen bisa pilih kepemimpinan ya, karena kita memimpin di Setjen. Tetapi karena ini untuk semua, maka kita pilih yang nomor 5, yaitu mengembangkan tata hubungan kerjasama internal. Internal itu berarti antar seksi, antar kasih, bisa juga Kemenak dengan wilayah, dengan pusat, dengan Pemda dan sebagainya. Coba kita klik yang nomor 5. Oke, sudah jadi Bapak sekalian. Selanjutnya output hasil apa ketika kita melaksanakan tutorial ini, tentunya diharapkan tersosialisasikannya si Unjal kepada siapa Ibu sekalian? Sudah disebutkan di atas, adalah kepada seluruh, maka tidak perlu ditulis ulang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika malam hari ini kita mengadakan tutorial ini, maka tentunya kita hanya melaksanakan satu buah kegiatan. Kita klik satu. Oke, ini sudah lengkap dan sempurna. Jadi tanggal 26
Kita kegiatannya sesuai SKP adalah mengembangkan tata hubungan kerjasama internal. Kemudian uraian kegiatannya adalah tutorial melalui YouTube. Diharapkan semua ini bisa tersosialisasi sehingga kepada semua kasih, semua JFT atau semua pimpinan yang ada di Kemenag Kabupaten Banyumas, pengawas, kepala madrasah, kepala KUA, bisa kemudian menyebarkan YouTube ini kepada masing-masing wilayah binaannya untuk kemudian dipraktekkan masing-masing. Walaupun untuk sementara Bapak Ibu sekalian, karena ini uji coba, maka ini hanya diberlakukan untuk ASN yang ada di induk, yaitu di Kementerian Agama dan Banyumas, termasuk untuk para pengawas, para penyuluh dan kepala KUA. Untuk yang lain nanti kita nyusul kembali Bapak Ibu sekalian. Setelah kita pastikan bahwa semua terisi, maka kliklah simpan. Ini kalau ur-urnya lama berarti sinyalnya jelek. Oh, ini masih bagus nih. Kita coba apakah sudah masuk Bapak Ibu sekalian. Di mana letaknya? Tanggal 26. Oke Bapak Ibu sekalian, ini. Nah, mana ini? Ini nih, nomor 34 sudah muncul ya. Tutorial pengisian si Unjal melalui YouTube kepada seluruh ASN Kemenag Kabupaten Banyumas. Satu kegiatan, tanggalnya adalah 26 Maret 2021. Outputnya adalah terlaksananya tersosialisasikannya si Unjal. Bapak Ibu sekalian, di sini ada tanda pulpen ini ya. Kalau ini kita klik mungkin ada kekeliruan, maka kita bisa perbaiki. Coba kita klik. Nah, ini Ibu sekalian bisa muncul kembali ke background awal untuk bisa memperbaiki. Karena ini tidak ada kekeliruan, maka kita close. Tetapi kalau ada kekeliruan, kita ganti mana yang keliru, kemudian kita kembali klik simpan. Oke, nah kembali. Setelah ini rampung semua sekalian akan muncul, kita coba akan ngecek semua kembali ke home ya. Oke, kita akan ngecek pekerjaan kita dari tanggal 1 sampai 31 Maret atau sampai dengan tanggal 20 Maret. Kita cek, kita klik cetak print. Oke, di sini ada pilihan LCKH online, ada LCKH berjangka, ada LKB online, ada pernyataan WIFA online, ada SKP pegawai, ada nilai pegawai, dan ada cover tahunan. Jadi sudah kita siapkan sedemikian rupa untuk kemudahan para Bapak Ibu sekalian. Kita coba cek LKB online, laporan kinerja bulanan online. Kita hanya untuk ngecek saja tadi yang isi. Waduh, ini ternyata wur-wur. Oke, di sini ada pilihan Bapak Ibu sekalian. Ingat kuota dan sinyal ya. Ini ada bulan Januari 2021. Ini kita klik bulan Maret. Berarti kita akan menampilkan semua kegiatan kita di bulan Maret, tampilkan. Oke Ibu sekalian yang saya hormati, ini sudah kita setting sedemikian rupa si Unjal. Ini bisa kita lihat laporan kinerja bulanan Maret 2021. Ini berdasarkan SK Sekjen nomor 15 tahun 2016. Jadi ada dasar hukumnya, bukan hanya main-main saja. Walaupun kalau seseorang bekerja dengan hanya mengandalkan dasar hukum, tidak inovatif untuk kompetensi pegawai, maka dia hanya berfungsi sebagai manajer saja, bekerja sesuai dengan aturan, tidak kreatif. Tetapi kita semuanya Bapak sekalian adalah seorang leader. Seorang leader adalah bekerja bukan hanya berdasarkan aturan main saja, tetapi melihat lapangan, sehingga setiap pemimpin harus mengeluarkan inovasi-inovasi baru untuk kemudahan layanan-layanan yang ada di Kementerian Agama dan Banyumas, sehingga masyarakat Banyumas merasakan kepuasan terhadap layanan kita. Oke, kita cek laporan kinerja selama bulan Maret dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 26. Kita bisa lihat ini SKP nomor 1. Kita sudah 27 kegiatan. SKP nomor 2 menetapkan program kerja perencanaan data dan informasi dan sebagainya, sudah 3. Ini yang paling banyak adalah melaksanakan kepemimpinan, pengorganisasian,
mengembangkan tata hubungan, melaksanakan pengawasan, ini SKP dan PAK ada di nomor 6. Kemudian kita juga melakukan monitoring. Monitoring itu bisa dilakukan langsung tatap muka, turun ke lapangan. Dan mulai hari ini, Bapak sekalian, monitoring kami dari Kementerian Agama tidak perlu kemana-mana, cukup melalui laptop saja ini, atau melalui online kita bisa lihat kinerja bawahan-bawahan kita dari kepala KUA, dari madrasah, nanti akan kita tampung dan bisa kita lihat cukup dari belakang meja saja. Luar biasa. Oke, ini laporan bulanan. Kalau akan kembali ke aplikasi yang lain, kita kembali lagi klik back to home, kembali ke rumah asal. Ini Bapak sekalian, kita akan melihat laporan kinerja bawahan kita. Ini salah satu contoh di mana Setchen ya. Kita cek laporan bawahan kita, bisa kita cek setiap menit tuh. Di ASN Kementerian Agama dan Banyumas di Setchen saya memiliki beberapa ASN Japel. Yang pertama Erni. Kita lihat ternyata Erni tanggal 26 sama sekali tidak nginput LCKH. Ratna Wahidah ini sudah ngisi berapa coba ini? Baru muncul 3, apakah ada yang lain? Oh iya, ternyata baru 3 ini. Kembali ke home, baru 3 sesuai dengan yang muncul. Kita cek kembali ya. Bu Ratna baru 3, kemudian Pak Muhdir, ini beliau Japel Humas juga baru 3, mengikuti kegiatan vaksin tahap kedua, mengupload foto dan video di web Banyumas, membantu persiapan kantin ZI. Jadi selama 7,5 jam ini ngisi 3. Pak Aristiawan, bendaharawan kita juga baru ngisi 3, mampu 3, membuat daftar tagihan pegawai bulan April ya, mengkoreksi dan menandatangani kwitansi GUP Haji, membuka aplikasi CMS. Jadi selama 7,5 jam Bapak Ibu sekalian, ASN kita bisa kelihatan ngapain aja selama hari itu. Kemudian Bu Atun di keuangan ini baru ngisi 2, mengentri gaji bulan April Kecamatan Karanglewas dan Batik Raja, menganalisa permohonan pinjam kredit pegawai. Jadi kelihatan semua. Ini Bu Dewi ini masih merah sama dengan Bu Erni. Apakah ada masalah ya, nanti kita coba cek. Jadi setiap malam pemimpin atau pimpinan instansi harus ngecek tugas-tugas bawahan sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah diangkat menjadi seorang pemimpin, jangan sampai kemudian anak-anak kita teledor, atau jangan-jangan Bu Dewi ada masalah nih di handphonenya, di laptopnya, atau jangan-jangan malah belum bisa guys. Kita coba di Imam Ngabekti hari ini. Imam Ngabekti punya tugas piket ya. Selain tugasnya di keuangan, beliau punya tugas piket pelayanan tamu di PTSP. Nomor 2 pelayanan PTSP, nomor 3 pelayanan PTSP, nomor 4 mengentri. Ini Mas Imam sebetulnya hanya cukup 2 saja, karena sebetulnya layanan tamu di PTSP itu cukup ditulis 1, baru diterangkan di belakangnya tamu PTSP itu apa saja ya. Kemudian yang selanjutnya Nur Aini, Japel urusan kepegawaian ternyata masih merah ini, jangan-jangan tidak bisa. Ini Taufik Purjianto, luar biasa. Ada 9, coba kita cek ya kualitasnya guys. Mempersiapkan perlengkapan apel pagi dan sore. Guys, perlu diketahui Taufik Purjianto rumahnya Purwojati, tetapi beliau hadir ke Kemenak paling gak sih guys. Karena Taufik itu bagian perencanaan perlengkapan. Jadi setiap pagi beliau mempersiapkan mic. Jadi sebelum pada datang, Topik sudah datang guys. Mengikuti apel pagi dan sore ya lumayan lah. Ditulis ya bagus, tidak juga tidak apa-apa sebetulnya. Menyimpan kembali perlengkapan apel dengan baik. Wah luar biasa guys, Topik guys. Jadi dia bertanggung jawab, jangan sampai hilang. Ada olahraga, ada memasang kunci pintu kamar mandi FKUB guys. Ada koordinasi mahasiswa magang UIN Jakarta,
merapikan taplak meja untuk dibersihkan, mengisi air kipas angin di aula, ngecek telepon PTSP tidak hidup atau mati. Luar biasa Taufik hari ini. Kita coba Rina Lestari urusan keuangan, ini nggarap 2 dalam 7,5 jam, nggarap 2 saja kelihatan membuka email, kemudian mengolah data tagihan kecamatan dari juru bayar. Oh, bisa dimaklumi karena buka email itu bisa seharian ya. Yang kedua, koordinasi dengan juru bayar Kecamatan Somagede ke Basen Rawalo untuk update data gaji pegawai bulan April, guys. Oke. Jos Rina ya. Kita lihat Semi Sefriadi ASN baru di keuangan. Ini ternyata selama 7,5 jam hanya melakukan satu kegiatan, diantaranya adalah proses penerimaan gaji bulan April 2021 untuk Bimas Islam, guys. Tapi wajar ya Bapak sekalian, mungkin Semi memproses sehari penuh ya. Kita lihat Iwan Yuni Pramono, CFT Kepegawaian, mengawasi persiapan apel pagi beserta sarana prasarananya ya. Apakah ini pas dengan tusinya ya, nanti kita coba cek lah kualitasnya. Yang penting pada tahap sekarang ini kita belum ngecek kualitas pekerjaan masing-masing ASN, guys. Kita coba cek dulu bisa ngisi lah apel pagi, kemudian menerima konsultasi SKP, kemudian yang keempat membuat konsep pengantar penilaian prestasi kerja 2020 untuk kepala KUA dan madrasah. Wah, bentuknya seperti apa, guys? Besok kita coba cek lah. Yang kelima, rapat koordinasi dengan tim survei tentang persiapan survei untuk Irjen bulan April 2021. Guys, rapat itu bisa dilakukan melalui tatap muka, bisa melalui WA, atau bisa melalui Zoom. Jadi Bapak sekalian bisa clear lah. Yang keenam, woi ini luar biasa ini, membuat konsep BAP atas nama Sohih Gunawan. Oh, ini mungkin di datanya Mas Teguh absen. Sohih Gunawan bisa dikategorikan sudah lama nggak masuk, guys. Jadi ini Mas Iwan sedang konsep. Oke, terima kasih Mas Iwan. Kita lihat Mas Sabit. Oke, Sabit Rozaki. Ini analis laporan keuangan ya, mungkin ya. Nanti saya karena di sini tidak muncul. Ini melakukan 2 pekerjaan konsultasi dengan KPPN terkait pengajuan GU karena adanya virtual rekening, guys. Yang kedua koordinasi dengan Bimas Islam. Ini yang tadi saya sebutkan, ini tulisan Bimas Islam ya. Ternyata bukan M tetapi N. Jadi Sabit bisa ngeklik tadi yang gambar pulpen untuk memperbaiki besok. Karena ada nomor rekening penyuluh non PNS yang punya 2 nomor rekening, guys. Wih, penyuluh kaya ya, guys, punya 2 nomor rekening. Apa betul punya 2 nomor rekening atau bagaimana? Kita lanjut ke Lorenzia. Beliau adalah analis laporan kalau tidak salah. Ini menelaah adanya belanja barang melebihi pagu, guys. Koordinasi dengan perencana Satker 417421. Kayaknya sekjen ini terkait belanja barang melebihi pagu. Yang ketiga, menelaah kesalahan SPM atas pendapatan, guys. Kita coba lihat Ricky Bayu Robani yang orangnya seperti orang India, guys. Oke, kita lihat. Ini ada apa namanya, menyusun pagu indikatif PHU. Ada Wahyu juga sudah ngisi, ada Usmanto 2 dalam 7,5 jam. Ada Mas Hadi, ini luar biasa yang menyusun aplikasi-aplikasi kita, luar biasa. Bocah main ini. Ada Publish MT3 dengan judul Bangun Impian. Ada Ferry, bocah cilik gering, mungkin makmunya kurang, guys. Ada 3 kegiatan. Wih, ini Teguh nih. Ini juga manusia luar biasa, jarang tidur, jarang makan ya. Ada survei lokasi PDWK sekaligus mohon izin tempat secara lisan ke KTU Man 2 Banyumas, guys. Kita coba Bu Syakira, petugas BMN kita, ada 2 kegiatan yang sudah dilakukan. Kemudian Mustaghfiri Asrar, pendatang baru di kepegawaian juga sudah melakukan 5 kegiatan. Novi Aji, guys, ini belum ngisi. Saya khawatir jangan-jangan handphonenya kuna atau jadul ini. Besok kita belikan, guys, untuk Novi Aji, guys.
Kalau Pak Karso, halo Pak Karso, malam. Ini beliau termasuk orang senior ya, senior usia dan orang gagap komputer. Jadi besok kita ajari pelan-pelan lah. Kemudian ada Pak Taksidi juga masih merah guys. Itu untuk sementara cek yang ada di di Setjen. Oke, kita coba Bapak Ibu sekalian. Jadi semua pimpinan bisa ngecek masing-masing. Kembali ke home. Ini Bapak sekalian yang saya hormati. Jadi tutorial tahap pertama. Jadi kalau ada kesulitan silahkan komunikasi dan koordinasi ke kasihnya masing-masing. Kemudian nanti juga koordinasi dengan kepegawaian. Oke guys, selamat mencoba. Aplikasi ini dibuat melalui susah payah ya. Dan perlu diketahui Bapak sekalian bahwa aplikasi ini nanti akan langsung terintegrasi dengan namanya aplikasi baru adalah Singekjel guys. Singekjel adalah sistem informasi begitu Bapak Ibu sekalian merengek minta dibayar uang makan, merengek diminta dibayar tukin, merengek minta dibayar yang KUA Jaspro, merengek minta dibayar transportasi KUA, maka nanti setelah Bapak Ibu sekalian ngisi ini atau tidak ngisi, nanti akan keluar yang namanya form SC Bawor Ngekjel. Di sana cukup satu lembar nanti akan muncul tulisan bahwa Anda layak dibayar tukin. Maka dia dibayar tukinnya. Kalau di aplikasi Singekjel akan muncul tulisan bahwa nama ini tidak layak dibayar tukin, maka juga tidak bisa dibayar tukin. Kalau muncul tulisan di form si Bawor Ngekjel Anda layak dibayar Jaspro, juga dibayar Jaspro. Ini sedang dalam penataan kita masing-masing ke depan. Sehingga ketika Bapak Ibu sekalian melalui atau mampu menciptakan lompatan-lompatan yang luar biasa untuk mandiri, untuk hebat, ini semuanya dalam rangka bagaimana agar masyarakat Banyumas merasa puas terhadap kehadiran Kementerian Agama Kabupaten Banyumas di bawah kepemimpinan Kepala Kantor kita Dr. Nersi Ahsin Aidi. Diharapkan Kabupaten Banyumas harus hadir di tengah-tengah umat agar mengurai keruwetan-keruwetan umat, agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan umat. Maka langkah yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian harus ikhlas untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Dan salah satu tanda atau indikator ikhlas adalah Bapak Ibu sekalian mampu melaksanakan lompatan-lompatan maksimal dan target-target terbaik kepada kita semuanya. Oke guys, untuk sementara tutorial tahap pertama kita share. Jangan lupa subscribe, like, dan komen guys di channel saya. Nanti akan kita lahirkan tutorial-tutorial selanjutnya. Mari bersama kita tingkatkan 3 komitmen di bawah kepemimpinan beliau Pak Ahsin. Yang pertama adalah komitmen untuk selalu bersama. Susah bahagia selalu bersama. Yang kedua komitmen berprestasi. Yang ketiga komitmen menjadi yang terbaik. Oke Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan silaturahim pada malam hari ini tepat pukul tengah 11 bisa membuat pencerahan Bapak Ibu sekalian dan bisa dipraktekkan di laptop dan komputer masing-masing. Selamat mencoba. Kalau ada permasalahan silahkan WA, silahkan bertanya. Semua bisa dilakukan melalui online. Jaga kesehatan, jaga tetangga, jaga keluarga. Semoga Bapak Ibu sekalian selalu dalam keadaan sehat, kuat, bahagia, sejahtera. Salam untuk keluarga semua. Laporan langsung dari studio podcast Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Si Bawor main.